warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Nurfifa Janah, NBI 12219000075. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Kerjasama dari mata kuliah Manajemen Strategi. Yang pertama, mengenai strategi kerjasama. Strategi kerjasama atau kooperatif strategi adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi kerjasama ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan di mana nilai harus melebihi biaya untuk mendapatkan nilai tersebut dan untuk membangun posisi relatif untuk bersaing. Selanjutnya, jenis hubungan kerjasama atau cooperative arrangement. Kemitraan atau cooperation yang terdiri dari yang pertama, eksplisit atau aliansi strategis, yaitu kemitraan yang bersifat eksplisit antara dua atau lebih perusahaan yang mengombinasikan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti untuk memenuhi kepentingan bersama dalam hal perancangan produksi atau distribusi barang atau jasa. Yang kedua, implisit atau kolusi, yaitu kerjasama yang bersifat implisit antara dua atau lebih perusahaan untuk mengurangi output industri di bawah tingkat kompetitif potensial dengan tujuan untuk meningkatkan harga di atas tingkat kompetitif. Selanjutnya, tipe-tipe aliansi strategis. Yang pertama, joint venture, yaitu kerjasama antara pihak-pihak yang menjadi mitra untuk memiliki atau menguasai persentase ekuitas yang berbeda dalam suatu usaha bersama. Yang kedua, aliansi strategis ekuitas, yaitu kerjasama atau kemitraan antara dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan satu perusahaan independen dengan mengombinasikan sebagian aktiva mereka. Yang ketiga, aliansi strategis non-ekuitas, yaitu kerjasama yang dibentuk melalui perjanjian kontraktual yang menetapkan suatu perusahaan untuk mensuplai, memproduksi, atau mendistribusi produk atau jasa perusahaan tanpa berbagi ekuitas. Yang selanjutnya yaitu situasi pasar dan alasan perusahaan mengembangkan aliansi strategis. Yang pertama, siklus lambat. Alasan pertama, mendapatkan akses ke pasar yang terbatas. Kedua, mendirikan waralaba di sebuah pasar yang baru. Ketiga, mempertahankan stabilitas pasar. Yang kedua, siklus standar. Alasan yang pertama, mendapatkan kekuatan pasar. Kedua, mendapatkan akses ke sumber daya komplementer. Yang ketiga, mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Keempat, memenuhi tantangan persaingan dari para pesaing. Kelima, mengelola sumber daya untuk proyek modal yang besar. Yang ketiga, siklus cepat. Alasan yang pertama, mempelajari teknik-teknik bisnis yang baru. Kedua, mempercepat pengembangan produk atau jasa baru. Ketiga, mempercepat masuk ke pasar yang baru. Keempat, mempertahankan kepemimpinan pasar. Kelima, membentuk suatu standar teknologi industri. Keenam, berbagi biaya R&D yang berisiko. Ketujuh, mengatasi ketidakpastian. Aliansi strategi. Aliansi strategi terbagi menjadi dua macam, yaitu tingkat bisnis dan tingkat perusahaan. Yang pertama, tingkat bisnis, terdiri dari aliansi komplementer, aliansi pengurangan persaingan, aliansi tanggapan persaingan, aliansi pengurangan ketidakpastian. Yang kedua, tingkat perusahaan, terdiri dari aliansi diversifikasi, aliansi sinergistik, waralaba. Dari berbagai aliansi strategi akan dijelaskan pada berikut ini. Yang pertama yaitu aliansi strategi komplementer. Tujuannya dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengombinasikan aktiva-aktiva dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dengan cara saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Macam dari aliansi strategi komplementer yaitu
aliansi komplementer vertikal, dan aliansi komplementer horizontal. Yang pertama, aliansi komplementer vertikal, yaitu aliansi dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya mempunyai hubungan saling menguntungkan. Misalnya, suatu perusahaan sebelumnya sebagai pemasok bahan baku atau pemasar produk perusahaan lain, kemudian beraliansi agar memperoleh kepastian bahan baku atau pemasaran produk. Yang kedua, aliansi komplementer horizontal, yaitu aliansi dua atau lebih perusahaan sejenis yang bertujuan untuk menghindari adanya persaingan dan untuk meningkatkan efisiensi usaha di antara mereka. Yang selanjutnya yaitu aliansi strategi pengurangan persaingan. Aliansi strategi pengurangan persaingan dibentuk guna menghindari dinamika atau tajamnya persaingan industri antar perusahaan. Salah cara untuk menghindari dari persaingan ini adalah membentuk kolusi implisit atau mutual tolerance melalui kartel. Contohnya, OPEC, yaitu perusahaan-perusahaan minyak dari negara-negara anggota yang bersepakat untuk mengelola harga dan hasil produksi mereka. Yang selanjutnya yaitu strategi aliansi tanggapan persaingan. Strategi ini dibentuk dalam rangka menanggapi pola dinamika persaingan industri di antara perusahaan-perusahaan, dimaksudkan sebagai bentuk respon terhadap tindakan para pesaing, khususnya tindakan yang strategis dan bukan untuk menanggapi tindakan persaingan taktis. Contohnya, Air Group, pemilik Swiss Airlines, tidak memiliki pangsa pasar yang besar di negaranya karena membeli 20% saham South African Airways untuk mendapat posisi utama dalam aliansi penerbangan dunia. Untuk menanggapi persaingan bisnis pertelevisian nasional, Trans TV membangun aliansi dengan menguasai lebih dari 50% saham TV7 atau Trans 7. Selanjutnya yaitu strategi aliansi pengurangan ketidakpastian. Perubahan lingkungan persaingan yang cepat dan turbulens menciptakan ketidakpastian bagi sejumlah perusahaan. Strategi aliansi pengurangan ketidakpastian digunakan oleh sejumlah perusahaan untuk yang pertama, mempertahankan diri dari resiko ketidakpastian, yang kedua, melindungi mereka ketika bersaing dalam pasar yang dinamika dan rentan, atau ketika berusaha membentuk standar industri baru. Contohnya, NEC dari Jepang dan Hewlett-Packard menggunakan aliansi untuk mengelompokkan keahlian dan teknologi mereka untuk memperluas dan mengembangkan aplikasi telekomunikasi. Yang kedua, Bapindo, Bank, Exim, BDN, dan BPD menempuh merger atau aliansi untuk menghindari persaingan ketat dunia perbankan sekaligus untuk menampakkan kekokohannya dalam bisnis perbankan. Yang berikutnya yaitu strategi aliansi tingkat perusahaan, merupakan strategi aliansi yang dipicu keinginan untuk memfasilitasi diversifikasi pasar dan atau produk agar perusahaan dapat bertumbuh dan dapat melakukan perluasan ke produk atau wilayah pasar yang baru. Jenis atau ragamnya meliputi yang pertama, aliansi strategi diversifikasi, yang kedua, aliansi strategi sinergistis, yang ketiga, pembentukan waralaba. Selanjutnya yaitu aliansi strategi diversifikasi, merupakan bentuk aliansi untuk bertumbuh yang memungkinkan suatu perusahaan dapat memperluas usahanya melalui penciptaan produk atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atau akuisisi. Alasan pemilihan strategi ini yaitu yang pertama, memberikan manfaat sinergistik yang potensial seperti merger dan akuisisi, tetapi dengan tingkat risiko yang lebih rendah dan fleksibilitas yang lebih besar. Yang kedua, secara ekonomi lebih mudah dan lebih murah daripada melakukan akuisisi atau merger. Yang ketiga, sebagian pemerintah ada yang membatasi akuisisi, khususnya yang horizontal. Selanjutnya, aliansi strategi sinergistik merupakan aliansi untuk menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama yang bersifat multifungsi atau
multibisnis di antara perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra. Jenis aliansi ini mirip aliansi strategis komplementer horizontal, tapi tidak dibangun melalui merger atau akuisisi. Umpamanya, ada dua perusahaan bermitra untuk menciptakan fasilitas manufaktur dan riset kolektif untuk mendapatkan keuntungan bersama atau penghematan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pembentukan waralaba atau yang biasanya disebut dengan franchise adalah perjanjian kontrak antara dua perusahaan yang secara hukum independen di mana pemberi waralaba atau franchisor memberikan hak kepada penerima waralaba atau franchise atas barang atau jasa dalam lokasi tertentu dan periode waktu tertentu pula. Waralaba merupakan strategi kerjasama kontraktual yang dibangun dengan maksud untuk menyebarkan risiko dan menggunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi secara produktif. Keuntungan strategi kerjasama melalui waralaba adalah menguatkan peluang untuk meningkatkan skala ekonomi dengan membentuk banyak unit, sambil mendiversifikasikan efisiensi operasional dari kerja unit-unit individual yang bersaing di pasar lokalnya. Lalu, memungkinkan kontrol terpusat yang lebih kuat, serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan tanpa investasi modal yang signifikan. Contohnya peritel bisnis yang mengembangkan waralaba, yaitu Alfa, Indogrosir, KFC, dan McDonald. Yang selanjutnya yaitu strategi kerjasama internasional. Seiring meningkatnya globalisasi, aliansi lintas batas yaitu aliansi dengan perusahaan yang kantor pusatnya di negara lain terus meningkat jumlahnya dan semakin menjadi sumber yang lebih penting bagi daya saing strategis. Ada 4 alasan sejumlah perusahaan memilih untuk menggunakan strategi kerjasama internasional. Yang pertama, secara umum, perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik ketimbang perusahaan domestik. Yang kedua, untuk menangkap peluang-peluang yang muncul di negara asal perusahaan yang bermitra. Yang ketiga, untuk mendapatkan celah-celah dari kebijakan suatu pemerintah yang lebih menekankan pada kepemilikan lokal sebagai tujuan penting kebijakan nasional. Yang keempat, untuk membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi yang berubah-ubah dengan cepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.